Ini contoh permainan menggunakan quizzes ya, kuis yang disiapkan melalui quizzes. Kita coba langsung praktek memainkannya. Apa yang dimaksud dengan bata? Bata adalah merek sepatu. Saya lanjutkan. Dapat nilai 350. 2. Gambar di atas adalah CPU, laptop, monitor, komputer. Saya pilih monitor. Karena ini jenis pertanyaannya multiple choice, boleh memilih ganda, maka sebenarnya di sini beri pilihan boleh lebih dari satu. Tapi saya hanya akan memilih jawaban satu. Monitor. Kemudian ini urutan saya berada di nomor 7 ya. Yang tidak termasuk alat input adalah yang tidak termasuk. Saya akan menjawab printer. Maka nilai saya bertambah, ranking naik menjadi 4. Siapa presiden kedua? Saya jawab Soekarno. Soekarno seperti ini bisa jadi betul jika dalam pembuatan soalnya diberikan beberapa pilihan esai, bisa jawaban alternatif Soekarno ataupun Soekarno. Saya menduga ini jawaban sudah diberikan tanda jawaban alternatif yang tanpa menggunakan Soe, tetapi Soekarno langsung. Saya pilih langsung. Ini jawabannya, semoga benar. Ya, di sini jawabannya seharusnya Soeharto ya, saya salah. Maksud saya tadi Soeharto, bukan Soekarno. Oke, salah, saya turun peringkatnya. Merupakan output device, perangkat yang menggunakan yang merupakan keluaran ya, device keluaran. Ini ada waktu yang diberikan ke saya. Saya langsung menjawab ini monitor ya, untuk keluar. Nah, ini adalah meme yang diberikan kepada saya sebagai hiburan saja karena saya betul. Nilai saya tetap bertahan di situ. Soalan ke-6. Bagian prinsip kerja komputer adalah terdiri dari bagian input, proses, output, proses, output, input. Oke, yang tadi ya, input, proses, output. Betul, menambah 150, tapi peringkat saya masih 16. Pertanyaan terakhir, gambar di atas merupakan printer, CPU, monitor, keyboard. Saya jawab CPU. Betul, nilai saya bertambah. Apakah peringkat saya naik? 3 kali benar beruntun. Wow, saya dapat sebuah penghargaan. Ya, naik ke urutan 13. Nah, itu contoh soal-soal yang dibuatkan oleh ini diberikan jawaban kedua ya. Ketik jawaban kita. Peluang untuk menjawab kedua, karena memang ada pilihan, kita diberikan kesempatan kedua. Oke, kita jawab dengan Soeharto, tetapi tanpa menulis ejaan Soe ya, Soeharto. Saya menduga ini sudah dibuat alternatif jawaban ini. Saya jawab, ternyata betul. Dan peringkat saya, nah ini meme yang diberikan sebagai hiburan. Oke, naik peringkat saya menjadi 1 waktu gamenya habis. Nah, ini adalah betul 7, salah 0 karena dianggap tadi memberikan peluang 2 kali menjawab. Baik, rekan-rekan semua, ini adalah aplikasi kuis ataupun soalan yang kita buat dengan aplikasi quizzes. Ikuti tutorial lengkapnya bagaimana membuat soal menggunakan quizzes. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bertemu lagi pada video kali ini. Saya akan membagikan tutorial lengkap tentang pemanfaatan pembuatan soal menggunakan quizzes. Barusan tadi kita sudah melihat video hasil pembuatan soal menggunakan quizzes yang dapat digunakan oleh siswa dalam menjawab contoh-contoh kuis ataupun soal-soal yang di-share melalui media sosial. Pada bagian pertama ini, saya akan membagikan fitur-fitur yang dapat kita gunakan dalam pembuatan soal di quizzes. Baik rekan-rekan, untuk login ke quizzes, pastikan kita masuk dulu, mengetik di bagian Google pencarian, ketik saja quizzes seperti ini, maka akan muncul link yang paling atas, website paling atas quizzes. Kita buka saja. Ini halaman beranda ataupun halaman tampilan awal dari quizzes.com. Baik, untuk kita yang sebagai guru, apabila ingin membuat soal, maka kita perlu melakukan sign in ataupun login. Jika kita belum pernah mendaftar, maka kita lakukan sign up untuk pendaftaran akun kita. Kalau sudah pernah, maka kita akan menggunakan login. Tenang saja Bapak Ibu, ini mudah sekali rekan-rekan sekalian. Apabila kita memilih sign up sebagai contoh, maka kita hanya akan mengkoneksikan dengan Google kita, atau maksud saya email yang kita akan gunakan, akun kita yang akan kita gunakan membuat soal ataupun kuis menggunakan quizzes. Karena saya sudah mengkoneksikan salah satu akun saya dengan quizzes, maka saya tinggal login saja. Saya tinggal login saja menggunakan sign in, maka tidak perlu lagi saya menggunakan mendaftar. Saya login saja, maka dengan cara yang sama saya log menggunakan email saya yang sudah pernah saya daftarkan. Saya pilih email. Nah, ini adalah tampilan awal beranda dari quizzes.com. Pada pertemuan bagian satu ini, saya akan memperkenalkan fitur-fitur yang dapat kita manfaatkan di dalam pembuatan soal menggunakan quizzes. Tutorial ini akan lengkap pada sesi berikutnya. Baik, ini adalah tampilan login kita, yaitu atas nama kita sendiri di bagian kiri atas. Kemudian kita lihat di bawahnya ada tingkatkan ke super. Ini artinya karena kita memang menggunakan versi yang masih free, maka kita mendapatkan fasilitas free. Apabila kita ingin menggunakan versi berbayar, maka kita tingkatkan ke bagian super ini. Di bagian bawah ada tulisan tombol icon buat, maka kita bisa buka. Di sini ada dua bagian yang perlu ataupun yang dapat kita buat, yaitu yang pertama, pembuatan soal-soal ataupun pembuatan kuis terlibat secara langsung atau secara asinkron dengan pertanyaan kuis dan polling yang diselesaikan peserta dengan kecepatan mereka sendiri. Jadi quizzes ini merupakan kuis yang soal yang dapat dikerjakan siswa, di mana mereka bisa saling berlomba sebagaimana contoh video yang di awal tadi. Sehingga akan nampak daya tariknya serta diiringi dengan musik, ada meme yang menyertai kuis tersebut. Kemudian setelah kita dapat membuat soal ataupun kuis di sini, maka kita akan bisa juga membuat materi pembelajaran. Di sini memilih materi pembelajaran. Jadi sama halnya seperti LMS yang lain, seperti Learning School Management yang dapat biasa digunakan seperti Google Classroom, seperti Schoology, seperti Edmodo, maka kita juga bisa membuat materi pembelajaran, baik itu berupa materi PowerPoint dan materi pembelajaran yang lainnya yang dapat kita paparkan di dalam quizzes. Karena jelasnya bahwa ketika nanti kita sudah membuat login ataupun membuat satu akun untuk quizzes, maka kita juga bisa membuat kelas dan siswa bisa kita undang untuk masuk ke dalam kelas yang ada di quizzes. Baik, kemudian di bagian bawah ini ada menu pencarian.
Kalau biasanya di menu pencarian yang ada di aplikasi-aplikasi lainnya tidak begitu kita manfaatkan, tetapi berbeda halnya dengan menu pencarian yang ada di Quizizz. Karena kita dapat membuat atau memanfaatkan soal-soal ribuan dan bahkan jutaan soal yang ada di Quizizz yang pernah dibuat oleh rekan-rekan guru lainnya. Contoh, kita bisa lihat di sini di bagian pencarian begitu banyak contoh-contoh soal yang dapat kita manfaatkan dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran peserta didik. Contohnya, jika kita ingin mencari satu contoh soal kuis yang pernah dibuat dengan topik tertentu, kita tinggal mengklik saja di sini. Saya akan contohkan tentang ilmu ekonomi. Saya enter saja, maka di sini akan ditemukan begitu banyak hasil pencarian yang berisi kuis-kuis maupun materi pembelajaran berkaitan dengan kata kunci yang kita ketik. Nah, ini kalau kita buka di sini, ya, maka dia akan menampilkan kuis jadi yang juga dapat kita gunakan kepada siswa untuk dimainkan langsung. Jadi di sini bisa langsung mulai kuis untuk dipaparkan kepada siswa kita. Tentunya nanti cara permainannya akan kita jelaskan pada sesi berikutnya. Atau soal ini bisa kita jadikan homework atau pekerjaan rumah menjadi PR yang dapat anak-anak selesaikan di rumah dengan rentan waktu yang juga kita bisa batasi. Baik, ini soal sudah dibuat oleh Nopi Sri Rahayu 2 tahun yang lalu, tetapi masih bisa kita gunakan. Kita lihat ke bawah, ada sekitar 15 pertanyaan dengan kunci jawaban yang sudah ada, maka ini bisa kita manfaatkan. Inilah kelebihan dari Quizizz dari aplikasi lainnya yang dapat kita manfaatkan. Kita bisa terima beres, tentunya dengan menghargai jerih payah dan karya orang-orang ataupun teman-teman kita yang sudah membuat terlebih dahulu. Oke, nanti Bapak Ibu boleh mencoba dengan mencari kata kunci sesuai dengan keinginan ataupun mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Di bagian bawah ada perpustakaanku. Nah, di bagian perpustakaanku adalah bagian-bagian soal ataupun kuis yang kita buat sendiri. Ini saya sudah pernah membuat. Ada 2 kuis dengan 1 materi pembelajaran. Nah, di bagian kuis yang pertama saya ada membuat contoh 4 kuis saja. Di bagian kedua ada 7 kuis saja. Nanti kita akan praktekkan bagaimana cara membuat ataupun mengisi kuis-kuis ini ataupun mengisi materi pembelajaran di pertemuan ataupun materi sesi berikutnya. Kemudian di bagian hasil di bawahnya, ini adalah rekap latihan ataupun jawaban yang pernah dilakukan oleh siswa yang kita berikan kepada mereka. Saya sudah mempraktekkan ini sekitar 6 hari yang lalu untuk diuji cobakan secara live saat itu. Oke, ini akan masuk ke dalam tampilan hasil karena di sini akan berisi rekap-rekap tentang nilai mereka yang menjawab kuis. Kemudian di bagian bawah, sebagaimana saya katakan tadi, ada bagian menu kelas. Nah, di bagian menu kelas ini ada 2 jenis kelas yang bisa kita gunakan di dalam Quizizz. Pertama adalah kelas yang memang kita buat sendiri, yang menjadi kelas Quizizz. Dan yang kedua adalah kelas yang memang kita bisa gunakan dengan koneksi bekerja sama dengan Google Classroom. Artinya, kelas-kelas yang mungkin Bapak Ibu pernah buat di Google Classroom, maka bisa dikoneksikan di sini. Sehingga Quizizz yang Bapak Ibu berikan di sini nanti bisa posting di dalam kelas yang ada di Google Classroom, sehingga siswa-siswa yang sudah ada di Google Classroom bisa menjawab kuis melalui Google Classroom. Tapi kalau Bapak Ibu membuat kelas berdasarkan kelas Quizizz, maka nanti para siswa kita akan undang dengan juga memberikan kode. Di sini ada kode ya, akan memberikan kode dan mereka akan bergabung di dalam kelas tertentu yang kita buat. Maka mereka akan melakukannya itu sesuai dengan kelasnya. Jadi di bagian menu kelas ini, para siswa bisa join ke kita, baik itu melalui Google Classroom, melalui kelas biasa yang ada di Quizizz. Ini pemanfaatan kelas yang ada di Quizizz yang lebih kompleks. Kemudian di bagian bawah tentu ada pengaturan-pengaturan yang ini tentunya bermanfaat bagi kita. Ini akun yang kita koneksikan, ini adalah nama pengguna yang sudah otomatis terbuat. Kemudian di sini ada
beberapa pengaturan lain seperti bahasa dan kata sandi yang mungkin perlu kita atur sedemikian rupa sehingga nanti akan menyebabkan pemanfaatan Quizizz ataupun aplikasi ini lebih bermanfaat. Kita klik panah yang ada tanda lebih ini, maka di sini menu pertama yang kita buka adalah bagian meme. Di bagian meme adalah bagian di mana kita bisa merancang sebuah karikatur ataupun image-image tertentu yang memberikan semangat di saat siswa menjawab benar ataupun salah. Ketika mereka menjawab benar, maka kita akan berikan gambar-gambar yang menarik, yang memberikan motivasi. Kalau mereka menjawab salah, maka akan diberikan gambar-gambar yang mungkin memberikan dorongan kepada mereka atau meme-meme ataupun image-image yang kesannya mengecewakan. Baik, ini kebetulan saya ada buat satu kelompok meme, yang satu kelompok satu, yang kedua semangat. Ini kita bisa atur di sini. Cara membuat grupnya ini dengan mengklik setelan meme baru ini. Kalau sudah muncul, kita boleh pilih di sini, maka kita akan diarahkan kepada pembuatan meme benar dan meme salah. Ini saya sudah berada di meme benar dan ini adalah hasil kalau misal mereka menjawab benar, maka meme ini akan bisa muncul. Kalau meme salah, kebetulan saya belum buat, tentu dengan image ataupun gambar yang berbeda. Kemudian di bagian koleksi adalah kelompok-kelompok ataupun pengelompokan soal-soal yang kita telah buat, baik itu kuis maupun bahan ajar yang kita koleksikan di dalam satu pengelompokan. Kalau soal itu berbau mata pelajaran komputer, maka setiap kuis-kuis yang berbau komputer akan kita kelompokkan di sini. Kemudian berbau ekonomi kita akan kelompokkan satu di sini. Nah, ini koleksi artinya folder-folder tertentu. Kemudian bagian profil adalah bagian data kita yang mungkin kita bisa lengkapi untuk supaya lebih detail lagi. Ini saya membuat di sini SMA Negeri 1 Tanjung Pinang sebagai lokasi saya ya, lokasi saya sesuai dengan tempat mengajar Bapak Ibu. Ini profil yang dapat kita lengkapi, kita bisa tambahkan dengan gambar misalnya dengan image kita ini untuk melengkapi daripada profil kita. Ini saya tambahkan satu gambar contohnya. Dia akan masuk di sini ya, akan masuk ini untuk mengatur atau melengkapi profil kita sebagai guru. Oke, ini beberapa menu ataupun fitur-fitur yang ada di Quizizz yang dapat kita jelaskan supaya nanti dalam pembuatan soal Bapak Ibu akan lebih memahami pemanfaatan fitur ataupun menu-menu yang ada di aplikasi ini. Oke, sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Jika Bapak Ibu suka dengan video ini, subscribe, like, and share agar bermanfaat kepada rekan-rekan yang lain. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.